Ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rasulullah syahidina Di dalam kitab ini dituliskan patut untuk kita jadikan pelajaran. Semoga kita termasuk bagian di dalamnya, yakni orang yang telah bertaubat atau orang yang berusaha bertaubat kepada Allah dalam setiap kesalahan dan kekeliruan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qila, dikatakan dalam kitab ini, dikatakan para ulama yang meriwayatkan kalimat ini berkata, innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu, siapa itu hamba? Ya hamba, yakni hamba Allah, orang yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah sebagai seorang hamba, mengakui Allah sebagai pencipta dan sebagai pengatur segala urusannya, itulah hamba. Kita semua ini adalah hamba. Maka sesungguhnya hamba itu, innal abda idza fa'ala hasanatan, apabila ia mengamalkan satu kebaikan, artinya ada seseorang yang melakukan kebaikan, satu saja kebaikan yang ia perbuat, badara malakul yamini ila katbiha, sangatlah tergesa-gesa dan segera kemudian berebut malakul yamin, yakni malaikat yang ada di sebelah kanan. Maknanya adalah malaikat yang mencatat amal baik itu. Karena setelah kita ketahui, sudah maklum, kita tahu bahwasanya setiap manusia itu ada malaikat kiri kanannya, ada malaikat yang mencatat setiap amal perbuatan baiknya, juga ada malaikat yang mencatat setiap amal buruknya. Maka ketika seorang hamba, siapa saja hamba itu, melakukan satu kebaikan, yakni amal yang baik, amal soleh, apakah dia sholat, ataukah dia berzakat, ataukah ia bersedekah, ataukah ia ini berzikir, apa saja dalam bentuk kebaikan, ataukah ia ini membantu urusan orang lain, termasuk membuatkan kopi bagi jamaah ini bukan perkara yang ringan ini. Maka bersegeralah malaikat yamin, malaikat yang mencatat amal baik tersebut, ila katbiha, segera menuliskannya. Jadi setelah diperbuat ini amal baik satu saja, maka segeralah malaikat yamin menuliskan, dan sudah tertulis itu. Wa idza fa'ala sayyi'atan, dan apabila seorang hamba tadi itu melakukan satu keburukan, yakni dosa, meninggalkan sholatkah, ya, meninggalkan puasa dan lain-lain, berkata buruk dan lain sebagainya, itu mencaci maki, membuli, berburuk sangka dan lain-lain. Qala malakul yasari li malakil yamin, maka setelah seorang hamba tadi itu melakukan hal yang sebaliknya, yakni ia melakukan satu hal yang buruk, berkata malaikat yang di sebelah kiri kepada malaikat yang di sebelah kanan, a'aktub, boleh enggak aku tulis? Jadi malaikat yang kanan ini, begitu seorang berbuat baik langsung ditulis, tapi begitu seorang hamba itu melakukan keburukan, malaikat sebelah kiri ini izin dulu, bahasa kita izin, nanya dulu, apa aku tulis ini? Apa aku tulis sekarang? Fayaqul, maka berkatalah ia, malaikat yang sebelah kanan tadi berkata, mendengarkan itu, la, jangan tuliskan sekarang, la'allahu yastaghfiru aw yatub, siapa tahu seseorang ini akan segera bertaubat setelah ia melakukan dosa itu. Tunggu dulu, jangan ditulis dulu, tunggu dulu sesaat, barangkali ia ini segera bertaubat, ya, barangkali ia ini segera beristighfar, la'allahu yastaghfiru aw yatubu,
Bisa saja ini sebentar lagi orang tersebut segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar atau dia bertaubat. Fa idza madha sittu sa'atin falakiyatin min ghairi taubatin qala lahu. Maka apabila lalu waktu, dikatakan di sini sittu sa'atin 6 jam. Ya setengah hari kira-kira 6 jam falakiyah. Min ghairi taubatin, orang tersebut tidak taubat, tidak segera taubat daripada dosa tersebut. Qala lahu, maka berkatalah malaikat yang sebelah kanan kepada sebelah kiri, uktub, sekarang tulislah. Tulisnya sudah tercatat. Arwahanallahu minhu. Ya. Dituliskan dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah dalam Syarah Arba'in Nawawiyah. Nanti itu dibaca sampai nanti kajian dalam kajiannya Habib itu akan sampai pada pembacaan pada riwayat ini ketika diikuti secara bersama-sama dalam kajian kitab Syarah Arba'in Nawawiyah yang namanya adalah Al-Jawahir Lu'lu'iyah halaman 343. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah kasih sayang malaikatnya Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan. Ingin semua makhluk itu enggak usah ada dosa gitu kan. Orang beriman. Begitu dia berbuat baik segera ditulis, sudah tetap. Begitu dia berbuat keburukan suruh tunggu dulu, barangkali dia ditaubat. Sampai lewat tengah hari lah kalau dia berbuat dosa itu pagi hari lalu sampai kemudian 6 jam selanjutnya itu setengah hari tidak bertaubat dia, maka dia ditulis. Maka kalau dia tidak langsung bertaubat ya tidak ditulis ya. Barangkali demikian maksudnya. Qala ba'dhum, sebagian juga berkata, wa kanat taubatu fi bani Israil bi qatlin nafsi, adalah taubatnya bagi Bani Israil zaman dulu ketika berbuat dosa, yakni dengan membunuh diri mereka sendiri. Itu baru diampuni dosanya. Tapi kalau kita umatnya baginda Nabi Muhammad SAW bunuh diri malah dosa besar. Tapi umat Bani Israil terdahulu ketika mereka itu berbuat dosa, taubat mereka itu dengan membunuh diri mereka sendiri, itu pertaubatannya. Tapi itu umat Bani Israil zaman dulu. Adapun sekarang taubat tidak ada dengan cara demikian. Justru itu akan masukkan ke dalam neraka gara-gara bunuh dirinya. Itu kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Jadi taubatlah kalian itu semuanya karena telah berbuat keburukan tadi itu. Faqtul anfusakum, dengan cara apa? Bunuhlah dirimu sendiri. Surah Al-Baqarah ayat 54. Nah, ini kisah ya zaman dahulu itu begitu. Jadi dengan membaca ini kita bandingkan diri kita sebagai umat baginda Nabi SAW dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, betapa kita diberi kelebihan.